Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Himafi. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi mahasiswa baru di dunia perkuliahan. Di sini saya Niltania Suadia Udemas selaku moderator dan narasumber kali ini yaitu silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Muhammad Siddiqi, angkatan 2023 di Universitas Jember, Fakultas MIPA dan jurusan Fisika. Perkenalkan, nama saya Kevin Nadi Damara, saya angkatan 23, jurusan Fisika, asal saya dari Kota Malang. Oke, baik, sebelumnya kita mau ngomong-ngomong nih mengenai mahasiswa baru di Prodi Fisika ini gimana sih di dunia perkuliahan. Bagaimana perasaan Anda sebagai mahasiswa baru di jurusan Fisika? Apa yang membuat Anda tertarik untuk memilih jurusan Fisika? Ini dari saya atau? Oh, boleh bersama. Ya. Dari saya sendiri, untuk perasaan saya sendiri ketika masuk di jurusan Fisika itu yang sangat menantang ya sebenarnya, dan juga dari tantangan-tantangan ini alhamdulillah bisa kita lewati sampai saat ini. Tidak seperti ada teman-teman kita yang mungkin tidak kuat menjalani, akhirnya resign gitu. Dan mungkin Ya, kalau menurut saya masuk jurusan ini juga itu menarik sih, Kak. Jadi kayak misal fisika itu apa, kebanyakan dari orang itu nggak tahu kalau fisika itu apa. Nah, aku kemarin masuk sini itu juga belum tahu maksudnya itu gimana, tapi tiba-tiba entah itu takdir atau gimana. Tapi secara umum fisika adalah ilmu yang menarik bagi saya. Oke, fisika itu merupakan ilmu yang menarik nih guys. Apakah ada tantangan khusus nih yang dialami waktu masa orientasi waktu BKKMB atau PPMB jurusan maupun PPMB fakultas? mungkin dari saya sendiri tantangan khususnya adalah ketika ada orientasi PPMB dan tugas-tugas kuliah. Itulah tantangan khususnya. Kenapa? Di situ kita disuguhkan banyak sekali tugas yang dimana itu tugasnya banyak, tulis tangan dan bentrokan gitu. Jadi di fisika ini rahasia sedikit ya. Ini tugasnya tulis tangan ya, tulis tangan, dan itu ada 4 dalam 1 minggu. Dan dalam satu tulis tangan itu mungkin memuat 20 lembar halaman lah, dan itu ditambah dengan tugas orientasi yang dimana tulis tangan juga. Nah, itu yang membuat tantangan khusus. Kalau dari saya sendiri sih juga sama Diki tadi, tantangannya yaitu tentang tugas lapor ya Kak ya, laporan praktikum 1 minggu 4, hari itu 4 ya. Hari Senin itu 2 kali, jadi kita itu kalau tiap malam Senin itu jadi orang kelelawar gitu, nggak ada yang tidur lah. Setelah itu setelah tugas 4 itu ada sebelum kuliah kita harus pretest, kan kita harus nyiapin semua. Habis itu kita praktikum, terus ada post test juga. Di situ tantangan kita gimana kita cara untuk manajemen waktu dengan baik bisa biar jadi kuliahnya kita itu maksimal. Oke, nah dari keluh kesah kalian tuh kan itu masa orientasi sama laprak tugas kuliah nih. Nah itu ngatur waktunya itu gimana? Apa begadang setiap hari atau gimana? Gak mungkin kan kalau begadang setiap hari. Ya, untuk mengatur waktu ya sebenarnya tidak bisa mengatur waktu ya. Tidak bisa. Dari kurang bisa. Ya, kurang bisa. Dari kami kan namanya beradaptasi di kawasan yang baru, kawasan mahasiswa, ya belum tahu caranya mengatur waktu yang benar. Jadi kami mengerjakan tugas-tugas tersebut ya dengan cara SKS, sistem kerja semalam gitu. Itu yang viral. Kalau di mahasiswa baru pasti pernah mengalami hal itu. Karena kenapa? Karena memang kami masih baru dan belum bisa beradaptasi dengan medan yang ada. Ya, menurutkan dari yang tinggi tadi ya Kak, untuk manajemen waktu. Kita itu kalau dari biasanya SMK kan mengerjakan tugas kan nggak sebanyak di perkuliahan ya Kak ya. Jadi kalau kita mikirnya itu dan anehnya Kak, kita kalau ngerjakan tugas maksimalnya itu waktu SKS. Jadi kalau dikerjakan jauh-jauh hari itu nggak maksimal seperti itu. Dan kita kalau SKS itu semangat itu tinggi gitu. Jadi kalau manajemen waktu ya SKS itu, tapi ya gitu resikonya adalah kayak tidur semalam gitu. Tapi kok itu teman-teman ya nggak disarankan kayak gitu kalau nggak biasa tidur malam gitu. Biasanya ada teman-teman kita yang sampai nangis gitu. Jadi beliau nggak bisa ngatur waktu dan mentalnya yang belum kebentuk gitu. Oke. Oh berarti untuk sistem SKS ini kayak lebih lebih memuaskan Ya, gitu maksimal. hasilnya daripada kita mengerjakan jauh-jauh hari.
Oke, itu kan tadi kayak sistem SKS terus ada yang nangis kata kalian kan. Itu kira-kira kalian tuh pertama masuk sini terus apa laprak 4 itu kalian kira-kira stres nggak? Ya, pasti. Pasti. Apalagi dengan adanya tugas-tugas tersebut, dengan effort yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan nilai yang diberikan. Oh. Nah iya, juga banyak juga setelah laporan itu diharuskan untuk mengerjakan revisi, yang dimana revisinya itu banyak untuk membenarkan nilai kita yang rusak gitu. Kalau saya sih enggak terlalu kaget, tapi ya emang sudah dari SMK itu udah ada pelajaran jurnal sama laporan praktik dan juga SMK bukan SMK. Jadi ya udah terbiasa kayak gitu, tapi nggak sebanyak yang di sini gitu, Pak. Terus umpama kalian nih merasa capek, terus stres, kayak pengen pernah ada perasaan pengen resign gitu nggak? Ngopi. Kalau dari teman-teman kita sendiri sih banyak Kak yang komen seperti itu, tapi kan ya itu canda ya juga. Misal ayo resign tahun depan ya nggak bisa kita lagi, tapi habis ngopi tapi semangat lagi lapaknya ya besok biasanya selesai. Jadi nggak ada yang namanya pengen resign apa. Kalau udah mulai dari awal ngapain harus berhenti tengah jalan gitu. Sih jangan resign dulu, kan ada cutting buat nanya-nanya. Terus selanjutnya harapan dan tujuan kamu selama kuliah di jurusan bisnis. Pada tujuan Harapannya ya yang pasti lulus dan wisuda, lulus dengan IPK sempurna jika bisa, amin, dan wisuda dengan tanpa hambatan. Kalau saya sendiri harapannya juga sama, lulus di sini itu dengan nilai yang terbaik, dan tujuannya yaitu semoga di sini bisa menunjang masa depan kita berdua di sini sampai ke depan. Ini kan kayak kalian berinteraksi dengan teman maupun dosen atau kating-kating itu gimana? Kayak ada kesulitan nggak? Untuk berinteraksi kepada dosen, kating maupun teman itu kita sudah mempelajari pada saat orientasi. Jadi pada saat orientasi itu kita diajarkan mengenali kampus, dan tidak cuma mengenali kampus, kita diajarkan untuk bagaimana cara menghubungi dosen yang baik, bagaimana cara menghubungi kakak tingkat yang baik, dengan disuguhi format-format yang sudah ditentukan oleh universitas sendiri, begitu Pak. Udah diterapkan belum nih? Sudah Akhirnya dong. sudah, alhamdulillah kalau udah diterapkan. Jadi kalau untuk teman-teman itu gimana? Kalau Itu kan pasti wataknya kan beda-beda gitu kan. Jadi kan kita di sini semua itu perantau ya, dari berbagai kota, nggak dari Indonesia. Jadi teman-teman itu banyak, beda-beda suku, beda-beda bahasa juga. Gitu. Jadi kita itu di sini dilatih dan belajar untuk menyesuaikan diri. Gimana bisa menghargai orang lain dan orang lain bisa menghargai diri kita sendiri. Tapi kalau untuk berinteraksi ya, alhamdulillah di sini cukup enak. Sekali ketemu langsung enak, akrab gitu. Dengan caranya gimana ya, itu dulu pernah ngerjain laprak orang sampai kasih tidur semalam itu bareng sana, itu bisa membuat pertemanan lebih baik. Angkatan 23 ini ada yang kayak introvert? Sepertinya saya sebagai ketua angkatan 23 di sini kan pastilah mengenal satu-satu dari teman-teman saya, begitu kan. Ya ada mungkin dari 100% per 100 itu mungkin 50% lah. Oh, banyak berarti ini. Banyak. Itu caranya gimana sih buat mahasiswa yang kayak introvert gitu? Kan biasanya kayak dia merasa sendiri. Biasanya tuh kayak mahasiswa yang introvert itu biasanya yang kayak dikit-dikit mau resign, dikit-dikit stres, nangis gitu. Itu gimana cara kayak ngerangkulnya gitu sebagai ketua angkatan atau kamu Kalau menurut aku sih ya, kita sebagai teman itu nggak boleh membeda-bedakan ya. Kalau kita emang anaknya nggak bisa di rumah ya, kayak saya nggak bisa di rumah, dan kita punya teman yang kita belum kenal tapi anak itu introvert, apalagi itu satu angkatan sama teman-teman kita keluarga Jakarta gitu. Nah, gimana caranya ya itu? Ayo kita ngopi bareng, meskipun dia nggak mau, tapi lama-lama kalau diajak dengan cara yang enak, gimana dia biar bisa diterima teman sama kita, itu juga. Jadi ayo kita
keluar bareng, main bareng, makan bareng, terus belajar bareng. Nah, itu lama-lama juga dia ya enak aja sebenarnya itu udah introvert Kak dia. Habis diajak, tapi kan dia emang pemalu gitu Kak, pemalu, terus habis itu diajak keluar, lama-lama ya dia enak. Ternyata ke introvert. So, kira-kira angkatan 23 ini bisa dikatakan kompak nggak? Kalau dari saya sendiri bisa lah, sangat bisa dikatakan kompak. Karena kemarin waktu juga orientasi itu kami mendapatkan apresiasi langsung dari kakak tingkat itu mengatakan bahwa ini loh angkatan kompak. Karena pada saat itu kita kan orientasi datang jam 7. Nah, kita datang setengah 6 semua itu. Nah, kakaknya kaget begitu. Ini angkatan 23 serem gitu. Datang semua jam segini gitu. Iya, drama integrasi. Kami alhamdulillah bisa kompak. Mungkin untuk kedepannya agar bisa tambah kompak gitu. Angkatan 23 ini termasuk angkatan paling kompak guys. Kalau interaksi sama cutting nih gimana? Apakah mereka pernah kayak ada dukungan atau bimbingan dari cutting? Kalau untuk itu Atau lebih ke introvert, gak mau kenal sama cutting gitu? Itu sekitar 90% anak itu tidak kenal pada cutting. Jadi teman-teman saya itu mengira bahwa cutting itu seram gini-gini gitu. Seram guys. Jadi buat cutting ya, fisika. mungkin dari hal itu juga karena kita menghormati ya, kita sungkan gitu untuk berbicara maupun menegur cutting. Tapi untuk saya dan teman saya sendiri ini alhamdulillah bisa dengan baik berinteraksi dengan kakak tingkat. Iya, semua balik ke diri masing-masing kan. Ya, gimana cara kita untuk tadi apa? Berinteraksi dengan orang lain, menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi sejauh ini ya enak aja sih Kak di sini. Dan mungkin yang belum kenal aja yang kurang bisa sama Kak dan juga sih saya kalau saran saya juga kakak tingkat itu lebih ke adik tingkatnya, tingkatnya itu lebih dekat lagi ya Kak. Jadi jangan sampai buat adik tingkatnya ini merasa contoh yang buruk. Buat cutting fisika jangan menjadi contoh yang buruk buat adik tingkat. Oke, selanjutnya untuk kalian berdua ini kira-kira kalau di FIPA ini kan ada Ormawa sama UKM, kalian ikut apa? Masih belum atau gimana? Oh iya, kalau untuk saya pribadi masih planning, masih mencari Ormawa atau UKM terbaik lah menurut saya sendiri. Jadi masih memilah-milih, masih mencari-cari agar mungkin nanti saya tidak menyesal ketika memasuki Ormawa atau UKM tersebut. Iya, sama sih Kak. Kalau saya ini juga masih menilai-nilai Kak. Semester 1-2 ini ya kita rencana nggak ikut kayak kita dulu. Jadi kayak kita menilai gimana sih nanti kita depan itu bisa kayak gimana atau kerja sama organisasi itu gimana. Jadi belum bisa dinilai. Kalau ditanya masalah sekolah sama promosi, semua di sini ya pinjam dan pasti nggak pinjam untuk pendidikan di sini. Bagaimana kalian menjaga keseimbangan antara kehidupan di kayak dunia perkuliahan sama di luar dunia perkuliahan? Mungkin di luar dunia perkuliahan kalian juga kayak ikut apa gitu atau kayak webinar, seminar gitu. Kalau saya yang notabene-nya adalah santri, ya saya juga mengikuti kegiatan IKMAS. IKMAS itu kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo gitu. Jadi saya dari Pondok Pesantren dan saya mengikuti kegiatan tersebut untuk katakanlah organisasi eksternal daripada organisasi internal yang ada di kampus. Nah, untuk menyeimbangkan kegiatan tersebut, ya saya mengatur waktu. Jadi kalau misalnya ada kuliah dan ada undangan atau ada kegiatan, saya mementingkan kuliah karena kuliah itu lebih penting. Karena tujuan utamanya kan kuliah gitu. Iya.
Kalau dari saya sendiri sih juga sama sih Kak. Saya itu anaknya bukan anak orang yang suka di rumah gitu Kak. Jadi saya yang daftar suka organisasi dulu, yang suka organisasi begini. Sekarang belum masuk ke organisasi Kak. Dan gimana cara jaga keseimbangan tadi? Ya itu lagi Kak. Gimana caranya manajemen waktu? Kalau kuliah ya kuliah, organisasi. Kalau organisasinya bagus, kuliahnya juga bagus juga. Jangan sampai organisasinya bagus, dia banyak aktif, tapi di kuliahnya sih. Momen khusus selama masa kuliah kalian yang membuat kalian tertarik pada fisika ini, atau yang memberikan wawasan baru nih kayak fisika itu ternyata gitu. Momen khusus. Kalau dari saya fisika itu ya itu tadi menariknya apa? Misal tadi bidang miring ya, Iya. kita materi bidang miring. Lah itu kok bisa diukur kemiringannya, kayak gravitasinya, kayak gayanya. Terus setelah itu kayak vektor gitu. Vektor ternyata lah, kalau dulu kita di SMK, vektor itu cuma ada arah gitu aja. Ternyata di sini vektor bisa jadi pembelajaran di setiap harinya. Gitu kan. Mau nambahin? Mungkin cukup. Oke. Bagaimana pandangan kalian terhadap masa depan karir di fisika setelah menyelesaikan studi? Apakah memiliki rencana tertentu? Kalau rencana sudah pasti punya, belum pasti ya orang-orang tertentu. Maksudnya kebanyakan lah pasti orang-orang punya rencana masa depan yang baik lah. Kalau dari saya sendiri rencana setelah kuliah fisika itu saya diwajibkan mengajar di suatu instansi. Jadi sudah ada gambaran, jadi saya nanti akan menjadi guru gitu kan. Ya kalau dari saya sendiri sih kayak semua itu pendidikan sama masa depan kan juga harus direncanakan kayak. Dan kalau dari sini sekarang saya mikirnya sudah di sini dulu, tapi nanti kalau emang dikasih rezeki sama takdirnya di rencananya dikabulkan, ya pengennya lanjut ke S2. Amin. Oke, selanjutnya kesan dan pesan kalian buat fisika ke depannya gimana? Pesan saya di jurusan fisika Fakultas MIPA Universitas Jember ini sangat menyenangkan ya. Menyenangkan dan menyenangkan bener. Intinya ini masih Kuat. bertahan dan kuat. Intinya bisa bertahan dan kuat pasti menyenangkan. Dan untuk pesan, Kalau pesan dari saya sih, ini pesan dari siapa dulu Kak? Pesan buat jurusan fisika ke depannya. Jurusan fisika. Semoga jurusan fisika lebih baik lagi, dan kalau praktikum lebih seru lagi. Terus Oke. untuk tatap muka juga ngajarnya juga harus bisa dipahami lagi. Dan kalau kasih tugas jangan banyak-banyak. Oh, ini berarti khusus buat dosen gitu ya? Oh itu bukan, itu enggak. ya, yang merasa saja. Yang merasa saja. Oke. Siapa-siapa. Udah, ini cukup masih. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.